bagaimana Bambang Tri pernah dipenjara, lalu sekarang katanya muncul buku kedua. Dia bermubahalah ya. Ngeri-ngeri sedap sih itu. Tentunya harusnya ada jawaban atau mereplaynya siapa. Saksikan saja di tayangannya yang sudah saya wawancara berikut ini. Terima kasih. Saya susah sekali mencari Anda ini. Oh ya, ya. Saya tertarik karena Anda tiba-tiba muncul di tengah hiruk-pikuk pemberitaan yang ramai tentang hacker itu tadi. Ya. Karena itu buku saya terbitkan secara indie, maka manual kan tentu ya. Kalau yang pesen luar biasa Pak. Ketika saya ditahan itu 1 juta orang pemesan buku itu. Yang buku pertama. Ya, buku pertama. Ya, ini kita bicara buku pertama dulu ya supaya kronologis gitu. Ya. Lucu lagi karena buku saya nggak disentuh sama sekali. Mana mungkin saya punya kebencian jenis apapun kepada Cina karena istri saya Cina. Ayah ibu istri saya itu Cina Pak. Artinya Anda nggak melihat itu ya? Enggak pasti enggak lah, masa saya membenci istri saya sendiri, anak saya sendiri, gitu. Jadi itu secara psikologis nggak mungkin, gitu loh, ya kan? Saya lihat di video itu Anda itu kan katanya wartawan ya. Bisa diceritakan nggak wartawan mana itu? Ya, saya wartawan itu tahun 92 Pak. Waktu saya kuliah semester 4, saya sudah menjadi wartawan koran sore yang terbit di Semarang, Wawasan namanya ya. Wawasan ya. Sampai kira-kira tahun 97. Kemudian setelah zaman reformasi itu saya pindah ke Jakarta, ke Daily Jakarta Shimbun itu. Oh, Jakarta Shimbun. Ya, tapi cuma sebentar Pak di sana. Itu masih grup Asahi Shimbun itu kalau salah. Ya pokoknya punya Jepang, ya? inter news gitulah. Internews. Ya. Nah, setelah itu karena saya nggak kuat disiplinnya kerja di koran Jepang itu, gegar budaya Pak. Gitu, karena saya nggak tahan gitu ya, saya mengundurkan diri. Kemudian saya jadi wartawan freelancer. Gitu. Menulis di beberapa media. Iya, pokoknya siapa yang pesen naskah, pokoknya saya dapat duit gitu aja. Gitu. Anda juga ghostwriter? Ghostwriter. Oh. Pengen saya buka siapa yang nggak usah ya. Nanti malah orangnya kaget juga. Tersinggung ya. Nanti dikait-kaitkan betul Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sepertinya Anda punya banyak pengalaman tentang analisa, mengamati, hingga lahirlah Jokowi Undercover 1. Sekarang yang kedua, bahkan udah mau yang ketiga ya. Ya. Jadi buat apa? Trilogi. Ya. Pak. Tapi yang kedua belum terbit kan? Publik belum banyak tahu. Belum, tapi sudah jadi, sudah siap. Sudah jadi dan sudah banyak yang pesan ya. Iya. Wah, kayak mobil itu yang nggak pernah muncul banyak yang pesan juga. Oh ya, itu Bapak yang ngomong ya, bukan saya nanti. Saya juga nggak bilang. Iya. Ya pokoknya mobil itu gitu aja ya. Oke ya, karena kita nggak bisa disalahkan kalau nggak sebut mobil itu. Oke ya. Karena maaf saya Bapak ini ngajak bercanda juga nih. Gitu, ya lucu itu kan. Iya. Hampir 10 tahun saya belum pernah tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu biasa, ngibul itu biasa dalam dunia politik. Nah, kemunculan Anda di satu video yang kemarin ramai itu sampai puluhan ribu orang menyaksikannya, membahas tentang buku kedua. Buku kedua rencananya apa aja itu isinya? Atau udah jadi itu isinya apa dan kapan diluncurkan? Nah, itu tadi saya katakan sudah jadi. Itu saya tulis risetnya selama 2,5 tahun Pak. Sejak saya keluar dari penjara itu. Gitu. Nah, itu komplit SD, SMP, SMA, UGM itu saya buktikan kepalsuannya dengan data-data yang sangat komplit, termasuk saksi-saksinya itu saya datangi langsung. Gitu loh. Jadi ini secara metodologis lebih bagus dari yang pertama. Bukan yang sidang pertama, metodologis yang ditanya siapa? Itu kita bicara soal sidang itu lucu Pak, sidang komedi itu. Gitu. Satu contoh yang lucu seperti ini. Masa hakim nanya tukang fotokopi, Anda tahu nggak
metodologi apa yang dipakai penulis ini dalam menulis bukunya. Lalu saya melompat toh. Maksudnya Bambang Tri kan? Iya, Bambang Tri ini metodologi yang dipakai Bambang Tri. Itu pertanyaan hakim ke saksi? Ke tukang fotokopi. Tukang fotokopi yang jadi saksi? Iya. Lah saya langsung melompat. Saya ingatkan, Bu Hakim, ini tukang fotokopi, malah tahu dia metodologi. Tapi saya sambil ketawa gitu, akhirnya tersinggung kan, merasa saya mengejek. Padahal saya spontan itu lucu, absurd itu pertanyaannya. Bu Hakim itu gitu, langsung pukul palu, Pak, dok, duduk, maksudnya tenang gitu. Nah itu pengalaman lucu lah ya. Hanya di sidang itu banyak yang lucu ya? Banyak yang lucu. Dan saya kira hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia atau di sidang Anda? Maksudnya itu pertama kali yang kayak sidang saya itu loh. Yang tukang fotokopi ditanya metodologi. Iya dong. Coba ada cari sejarah sidang-sidang, nggak ada itu. Iya. Gitu loh. Jadi yang menghina pengadilan, yaitu contempt of court, bukan saya, hakimnya dong. Hakimnya harusnya ya. Ya. Karena menyalahi dong itu. kodratiyahnya. Iya. Terus katanya ada contohnya lain yang lucu apa tuh maksudnya? Ada. Jadi begini. Sidang di Indonesia tapi bahasa Inggris gitu. Oh itu saksinya Pak Indro Priyono, namanya Bunita Tambayong. Itu saya pikir saya nggak beliau pamer bahwa beliau pinter, Bunita itu gitu loh, gitu. Terus dia kira saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya jawabnya bahasa Inggris, hakimnya yang bingung kan, dokter lagi bahasa Indonesia aja gitu loh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan eksklusif dari kami, Meditarium Channel, yang mendapatkan narasumber penulis Jokowi Undercover 3, S1, 2, yang ketiga lagi disusun katanya. Jadi saya berpikir, atau kami tim dari redaksi berpikir, pencarian ini cukup melelahkan, hampir lebih dari 7 hari, dan kini kembalikan ke publik atau yang menonton, silakan menafsirnya sesuai dengan pendapat atau apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Nantikan lagi narasumber kami secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.